Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaya Karisa Sastra dan di sini gitu, saya ingin menjelaskan mengenai metode-metode geofisika gitu sebagaimana ini merupakan vlog gitu yang diberikan tugas gitu yang diberikan oleh Pak Dharma untuk lebih mendalami tentang apa saja metode-metode geofisika yang sudah dijelaskan oleh Pak Dharma gitu. Nah, Nah, apa sih geofisika itu gitu? Sebelum kita masuk ke metodenya, kita harus tahu gitu geofisika itu apa gitu. Nah, geofisika sendiri itu merupakan ilmu gitu yang mempelajari mengenai sifat fisik bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami struktur, komposisi, dan juga dinamika bumi secara non-destruktif gitu. Maksudnya tuh kayak kita tuh nggak bisa gitu kayak melihat eh, geofisika tuh cuman dari kayak em, permukaan. Geofisika tuh lebih jauh jauh lebih dalam daripada itu. Geofisika tuh lebih merupakan ilmu yang mempelajari mengenai komposisi bumi, mengenai dinamika apa yang terjadi di bumi gitu dan menggunakan metode geofisika gitu kita bisa mengetahui kayak apa sih gitu yang sebenarnya terjadi dalam bumi kita meskipun kita nggak benar-benar menggali sampai ke bawah permukaan kita gitu. Jadi kita memang mau menggunakan prinsip-prinsip fisika kayak salah satunya juga ada metode geolistrik gitu dan kita juga menggunakan komputasi gitu untuk memodelkan data-datanya gitu. Lalu juga nggak cuma tentang fisika dan juga komputasi, kita juga menggunakan prinsip matematika juga gitu dan juga ilmu kebumian yang pasti. Nah di geofisika juga gitu eh, tidak hanya belajar mengenai buminya saja, tapi kita juga bisa belajar gitu untuk eksplorasi sumber daya alam, contohnya kayak minyak, gas, mineral, panas bumi, dan air tanah gitu. Nah, geofisika itu digunakan untuk memetakan ataupun observasi gitu eh, sebelum kayak kita tahu gitu kayak oh ada nikel nih gitu di sini gitu kayak geofisika itu tugasnya tuh untuk mencari tahu lokasinya gitu. Sedangkan kayak dari ilmu lain kayak pertambangan ataupun material dan metalurgi itu baru toh gitu setelah kita temukan lokasinya mereka baru tuh kayak bertindak mereka baru yang eh, mengeksploitasi gitu apa ya yang mengangkut gitu, yang mengangkut sumber daya alam tersebut gitu. Nggak cuma itu, kita juga belajar mengenai mitigasi bencana untuk memahami gempa bumi, terus erupsi dari gunung api dan juga gerakan tanah. Gerakan tanah yang dimaksud tuh kayak erosi segala macam yang disebabkan oleh tingginya eh, tingginya volume hujan akhir-akhir ini itu kan menimbulkan kayak tanah itu juga bergerak ya gitu, longsor segala macam. Ya dan juga kita juga belajar mengenai teknik dan juga lingkungan, mengenai investigasi bawah permukaan untuk konstruksi dan juga pemantauan lingkungan gitu. Kayak gimana sih kalau misalnya setelah kita tambang nih, setelah sumber daya alam di tambangnya ini habis semua gitu, kayak kita harus nextnya ngapain nih gitu kan harus ada konservasi dan juga rehabilitasi gitu setelah eh, sumber daya alam itu tetap dikerok gitu. Jadi kita nggak bisa membiarkan gitu aja. Ya bisa membiarkan kayak lingkungan tercemar gitu. Ada ada next tahap selanjutnya gitu yang kita bisa mengembalikan lagi gitu eh, kehijauan dan juga eh, tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan yang dirugikan gitu akibat em, kegiatan penambangan gitu. Nah, ada 5 metode gitu geofisika yaitu yang pertama adalah eh, seismik gitu. Yang mana seismik itu juga ada sub metodenya, ada refraksi, refleksi,
MISW, mikrotremor, dan juga pasif seismik. Ada juga yang kedua gravitasi, ada gravitasi dari darat, di udara, laut, dan juga mikrogravitasi, mikrograviti. Yang ketiga ada magnetik, yang mana ada ground, ada aeromagnetik, ada magnetik laut, dan juga paleomagnetik. Terus yang keempat ada geolistrik, yang mana ini ada self potensial, resistivitas, dan juga polarisasi induksi. Dan juga yang terakhir ada yang kelima itu elektromagnetik, ada MT, IDAM, CBR, dan juga VLR. Yang pertama ini adalah metode seismik gitu. Nah, seismik sendiri itu merupakan gelombang elastis gitu yang merambat melalui bumi. Nah, gelombang seismik itu butuh suatu medium gitu. Gelombang seismik itu secara garis besar semuanya terdiri dari refraksi dan juga refleksi. Ada juga yang namanya gelombang S dan juga gelombang P gitu. Nah, metode seismik itu menggunakan gelombang mekanik atau elastis yang dibangkitkan secara aktif maupun pasif untuk memetakan struktur bawah permukaan. Jenis gelombangnya juga tergantung dengan submetode yang dipilih gitu. Nah, untuk refraksi gitu, gelombang P itu dibiaskan di batas lapisan gitu. Dan digunakan untuk menentukan kedalaman lapisan yang dangkal dan juga kecepatan seismik. Nah, ini cocok untuk investigasi geoteknik. Dan dengan refleksi itu dipantulkan di batas lapisan. Dan ini umumnya digunakan buat eksplorasi minyak dan gas. Dan bisa memberikan menambang stratigrafi yang detail gitu hingga sangat dalam. Nah, ngomong-ngomong soal P-wave gitu, ada juga yang namanya S-wave atau secondary wave, gelombang sekunder. Nah, bedanya antara P-wave dan juga S-wave itu lebih ke kalau misalnya P-wave itu dia bisa merambat melalui tiga medium, entah itu padat, cair, atau juga gas. Gitu. Jadi kan kita tahu di dalam bumi itu nggak semuanya padat, ada yang cair, ada yang viskositasnya kental tapi masih agak cair gitu kayak mantel. Nah, P-wave itu bisa merambat gitu melalui medium-medium itu gitu. Jadi dia bisa dia bisa merambat sampai ke inti bumi, inti dalam bumi yang padat gitu. Eh, Sedangkan kalau misalnya kita lihat S-wave tuh dia tuh nggak bisa kayak kecepatannya tuh akan melemah ketika dia masuk ke medium yang relatif cair gitu, kayak mantel atau kayak mantel atas, mantel bawah itu dia kecepatannya mulai berkurang dan ketika udah tapi itu masih bisa masuk karena emang mantel masih kental lah gitu ya, masih semi-semi kental, masih nggak benar yang cair encer gitu. Nah, ketika dia masuk ke inti luar yang cair, nah itu dia baru benar-benar nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita gambarkan gitu, itu nanti akan ada kayak satu zona gitu yang mana itu nggak bisa dilalui oleh si S wave. Nah, dari S wave itu kita bisa tahu kalau misalnya ternyata gitu inti luar bumi itu cair dan juga benar-benar nggak bisa tembus gitu oleh S wave gitu. Tapi P-Wave tuh masih bisa meskipun memang melambat juga gitu karena emang di inti luar dan juga inti dalam itu materialnya udah berbeda gitu. Di inti luar atau dalam itu eh, terkandung gitu lah nikel dan juga besi yang mana itu merupakan mineral gitu ya, mineral yang densitasnya sangat besar dan juga banyak gitu kayak gelombang-gelombang yang masuk ketika memasuki inti gitu itu udah mulai melemah gitu. Tapi kita masih bisa gitu. Kalau PWF itu masih bisa. Terus selalu ada MISW atau Rayleigh. Nah, MISW itu merupakan multi-channel analysis of surface wave, yang mana itu menganalisis dispersi gelombang Rayleigh untuk mendapatkan profil kecepatan geser ke bawah permukaan. Nah, gelombang Rayleigh itu uh, merupakan gelombang yang mana dia tuh secara nggak langsung juga ya. Ini kan metode geofisika itu emang secara nggak langsung. Kalau misalnya kita mengukur, katakanlah ada gunung api yang lagi erupsi gitu. Nah, kita mau ukur nih kayak gempanya berapa ataupun eh, kedalaman dan juga ketekanannya itu
eh oke, kita mau ngukur kayak kecepatan lambatnya itu gimana gitu. Nah, kita ngitung VP-nya itu nggak bisa langsung kayak ngitung VP gitu. Kita nggak bisa dapat gitu. Tapi kita bisa ngitung dari kecepatan geser yang mana itu merupakan waktu dari apa gempanya, efek gempanya itu sampai ke kita gitu. Jadi MSW itu seperti itu dan MSW itu juga MSW itu asalnya itu bisa jadi kayak tentang misalnya kayak Palu Godam gitu ataupun kayak gempa bumi gitu itu bisa kita bisa mengukur dari situ gitu. Jadi lebih ke kayak eh kita bisa mengukur menggunakan MISW gitu untuk mendapatkan profil kecepatan geser. Nah, kalau misalnya mikrotremor gitu, itu memanfaatkan getaran mikro alami gitu kayak angin, ombak ataupun aktivitas manusia yang kalau misalnya kayak loncat-loncat ataupun apa gitu pakai apa dinamit segala macam itu untuk karakterisasi site dan juga amplifikasi gempa. Nah, kalau misalnya pasif seismik itu untuk menggunakan itu sebenarnya pasif seismik juga campuran ya campuran alami dan juga buatan gitu. Nah, analisisnya juga tergantung tujuannya bisa noise correlation atau ABSR atau monitoring mikrosismik. Dan yang kedua adalah metode gravitasi gitu. Yang mana kita metode gravitasi itu mengukur variasi medan gravitasi akibat perbedaan densitas batuan. Dan kenapa kok bisa densitas batuan itu kok mengaruhi variasi medan gravitasi? Nah, hal itu karena metode gravitasi itu kan kayak arahnya kan ke bawah kan gitu. Jadi kok perbedaannya antara medan magnet dan juga gravitasi itu kalau misalnya medan magnet itu dia fokusnya adalah mengarah ke kutub magnet. Jadi kalau misalnya kutub magnetnya di atas ya dia akan ke atas. Tapi kalau medan gravitasi pasti akan selalu ke bawah gitu. Dan yang ada di bawah gitu itu juga eh, kan masih beda ya. Maksudnya ketika ada sesuatu nih di bawah permukaan kita kayak katakanlah batuan beku dan kalau misalnya kita lihat gitu ada juga lokasi yang mana di bawahnya merupakan batuan sedimen ataupun katakanlah di bawah permukaannya tuh kosong gitu nggak ada apa-apa cuman tanah doang gitu nggak ada batunya nah itu pasti akan berbeda gitu densitasnya karena kalau misalnya kita ada apa ya ada densitas ataupun batuan gitu yang ada di bawah permukaan yang berat itu kan akan membuat gravitasinya juga semakin berat gitu ya semakin besar gitu jadi dari apa karena kan akan selalu di bawah karena akan selalu mengarah di bawah nah akan selalu mengarah ke pusat bumi gitu jadi kalau misalnya ada batuan ataupun ada sesuatu gitu ya yang ada yang apa memiliki perbedaan antara dua densitas gitu. Nah, itu ada tanah dan juga batuan ataupun cuma tanah doang dan gak ada batu sama sekali itu pasti akan berbeda gitu. Nah, metode gravitasi itu mengukur variasi percepatan gravitasi bumi menggunakan alat gravimeter gitu. Nah, perbedaan densitas batuan itu di bawah permukaan itu akan menimbulkan anomali gravitasi yang mana bisa diinterpretasi untuk mengetahui struktur geologi. Nah, ada survei gravitasi darat yang mana menggunakan gravimeter di permukaan tanah ini untuk eksplorasi mineral, pemetaan cekungan, sedimen, dan juga studi struktur geologi regional. Nah, juga ada airborne gravity yang mana itu pengukuran dari pesawat atau helikopter yang meliputi area luas dan juga secara efisien. Ini cocok gitu untuk pemetaan regional dan eksplorasi di area terpencil. Lalu ada survei gravitasi laut yang menggunakan gravimeter di atas laut. Jadi kayak di atas kapal gitu. Jadi kalau misalnya kita katakanlah sonar gitu, sonar di kapal gitu. Itu untuk eksplorasi untuk memetakan kayak peta bawah laut. Jadi kita bisa tahu kayak peta bawah laut kita ada apa gitu. Dan ini bisa juga digunakan untuk eksplorasi lepas pantai, pemetaan gerak samudra, dan studi tektonik laut dalam. Nah, ada juga yang terakhir microgravity. Ini eh, sangat presisi dan juga dengan resolusi yang tinggi. Ini digunakan untuk mendeteksi rongga bawah tanah, terowongan gitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada apapun, kalau misalnya kayak
kan di pegunungan di daerah Kars itu kan kayak banyak gua-gua. Ya, itu bisa tuh digunakan microgravity gitu untuk mengetahui gitu kayak densitas ada yang perbedaan densitas gitu, ada rongga gitu di bawah tanah gitu. Ini juga bisa digunakan untuk monitoring gunung api juga. Lalu yang ketiga dia ada metode magnetik. Yang mana metode magnetik itu mengukur variasi intensitas medan magnet akibat sifat kemagnetan batuan. Nah, metode magnetik itu mengukur variasi medan magnet bumi yang disebabkan oleh perbedaan suseptibilitas magnetik batuan. Suseptibilitas itu merupakan kemampuan gitu, kayak seberapa seberapa kuat sih gitu, kayak batuan tersebut itu dapat apa menyimpan medan magnetnya itu seberapa kuat gitu. Nah, batuan yang mengandung mineral ferromagnetik gitu itu bisa menghasilkan anomali yang dapat diidentifikasi. Nah, nah ada kok misalnya di metode magnetik itu kita bisa tahu kok misalnya nggak ada batuan yang bisa menyimpan gitu magnetik dalamnya gitu. Yang mana jenis batuannya tuh pasti merupakan mineral ferromagnetik gitu. Nah, kenapa hal ini penting gitu? Kenapa hal ini penting itu karena kita bisa tahu gitu. Ternyata gitu. Dari situ kita bisa tahu kok misalnya kutub magnet bumi itu berbeda-beda. Dulu sekali, kayak katakan 100.000 tahun yang lalu ataupun 250 juta tahun yang lalu, itu kutub magnetiknya tuh berbeda gitu. Kadang mungkin di periode tertentu di 100.000 tahun yang lalu, kutub matanya tuh berbalik. Tapi mungkin dalam waktu 1 tahun udah balik lagi kayak utara selatan gitu. Tapi gitu, kadang juga ada yang kayak kayak ketika kutub magnetiknya di utara, tapi ternyata misalnya katakanlah utara bumi itu ternyata kutub magnetiknya di selatan gitu. Sedangkan di selatan bumi itu kutub magnetiknya utara gitu. Tapi itu lama banget gitu. Itu pun juga ada gitu. Nah, efeknya gitu terhadap agak perubahan, yaitu kita sebut perubahan polaritas magnetik ya. Kita bisa menyebut itu imbasnya gitu kepada manusia itu adalah eh, radiasi dari radiasi dari matahari gitu. Jadi ketika gitu eh, medan magnet bumi tertukar, terjadi polarisasi magnetik gitu. Itu radiasi bumi itu bisa menyebabkan apa mutasi gitu ya, mutasi pada hewan-hewan gitu kan. Tentunya mungkin manusia masih belum ada di periode seperti itu, tapi kayak efeknya adalah mutasi kepada hewan-hewan kayak entah itu yang makin besar gitu segala macam. Dan itu ya nggak bukan hal yang buruk juga sih, tapi ya ketika terjadi mutasi itu kan pasti kayak "Lah, kok bisa kita manusia gitu kita hidup dalam periode itu tuh pasti akan sangat berbahaya bagi nyawa kita sendiri gitu." Dan metode magnetik itu ada 4 eh, sub metodenya. Ada ground magnetic yang mana ini survei magnetik di permukaan tanah menggunakan magnetometer. Yang mana ini resolusinya tinggi dan juga detail dan cocok untuk eksplorasi biji besi, nikel, dan juga pemetaan sesar lokal. Dan yang kedua ada aeromagnetik. Yang mana ini magnetik dari udara menggunakan pesawat maupun drone. Ini dapat meliput ribuan kilometer dalam waktu yang singkat. Dan juga metode utama pemetaan geologi regional dan juga eksplorasi mineral skala besar. Yang ketiga adalah magnetik laut. Nah, magnetik laut itu merupakan pengukuran anomali magnetik di lautan. Ini sangat penting kalau misalnya eh, kita mau studi tentang eh, seafloor spreading gitu atau dan rekonstruksi tektonik lempeng. Kita juga bisa tahu sebenarnya dari magnetik laut tuh ternyata ketika seafloor spreading itu ada pita-pita garis yang sangat yang apa simetris gitu di kedua sisi. Itu karena tadi kayak ketika eh, batuan panas dari mantel itu naik ke atas permukaan dan itu kan akhirnya mengurangi tekanan di kerak samudra kan. Nah, akhirnya kerak samudranya tuh menjauh dan itu kayak menjauhnya tuh kayak sama gitu kiri kanannya. Jadi kayak membentuk pita-pita yang simetris itu di kedua sisinya.
Dan juga ada yang terakhir paleomagnetik, yang mana ini mempelajari tentang rekaman magnetik masa lalu yang tersimpan dalam batuan. Nah, kalau misalnya kita tahu dari itu, kan batuan yang bisa mengandung mineral ferromagnetik itu kan bisa menyimpan gitu ya rekaman medan magnet supaya kita bisa tahu, oh pernah loh ternyata kayak katakanlah di 100 ribu tahun yang lalu ternyata medan magnet bumi itu berubah gitu. Nah, ini paleomagnetik itu yang eh, digunakan gitu rekaman magnetiknya untuk kita bisa tahu masa lalu medan magnet bumi itu kayak apa gitu. Dan itu juga bisa digunakan untuk rekonstruksi rekonstruksi posisi benua dan juga penentuan umur batuan dan juga stratigrafi magnetik gitu. Dan yang keempat, itu ada metode geolistrik. Nah, metode geolistrik itu memanfaatkan sifat kelistrikan batuan dan fluida di bawah permukaan. Nah, metode geolistrik itu menggunakan sifat-sifat kelistrikan batuan untuk mengetahui kondisi bawah permukaan. Nah, terdapat tiga submetode utama ya, yang masing-masing mengukur besar fisik yang berbeda. Yang mana yang pertama adalah self potential (SP). Nah, self potensial itu mengukur potensial listrik alami yang muncul di permukaan tanpa injeksi arus. Ya, ini sangat sensitif gitu terhadap pergerakan fluida, zona oksidasi mineral, dan kebocoran bendungan. Nah, kalau kita bisa bisa tahu, kalau misalnya kita bisa apa berandai-andai what if gitu. Self potensial tuh kayak dokter yang yang pakai stetoskop untuk memeriksa pasiennya gitu. Nah kita nah kita tuh kayak kayak gitu kayak pelan-pelan gitu, kayak dengan lemah lembut dan tapi kita bisa tahu kayak oh detak jantungnya ini oh ada penyakit ini segala macam itu sensitif gitu. Jadi secara alami. Jadi kalau misalnya kita pakai self potensial gitu, itu gerakan apapun tuh sangat sangat mempengaruhi gitu. Kayak kita jalan gitu itu udah hancur tuh kalau misalnya kita pakai self potensial gitu kayak karena sensitif sekali gitu. Geolistrik itu kan apalagi kalau misalnya kita ngukur air tanah gitu, self potensial itu sangat sangat sensitif gitu. Kok- karena kita cuman apa ya ini menggunakan apa mengukur potensial listriknya itu secara alami gitu. Jadi kayak benar-benar nggak boleh ada gangguan dari aktivitas manusia gitu. Nah, yang kedua adalah resistivitas. Nah, ini kebalikan dari self potensial ini menginjeksikan arus listrik yang terukur ke dalam tanah, lalu mengukur beda potensialnya gitu. Nah, dari rasio V per I itu bisa dihitung resistivitas batuannya. Nah, ini efektif untuk tanaman dangkal hingga menengah, dan juga aplikasi utamanya adalah air tanah, geoteknik, dan juga kontaminan. Nah, beda sama kayak self potential yang tadi, resistivitas itu kayak kalau misalnya polisi lagi menginterogasi tahanan terus kayak kayak supaya tahannya tuh ngaku gitu ya itu dialiri arus listrik nah kayak gitu tuh resistivitas jadi kayak biar ngaku gitu biar ngaku tuh eh, dicek tuh kayak menggunakan arus listrik gitu. Dan juga yang ketiga adalah polarisasi induksi atau IP. Nah, ini mengukur kemampuan batuan yang menyimpan muatan listrik sementara. Nah, ini sangat efektif untuk eksplorasi mineral sulfida, kayak emas, tembaga, timah. Nah, karena mineral tersebut memiliki chargeability yang tinggi. Nah, ini sebenarnya jadi sebenarnya kayak memang geolistrik sama medan eh, metode magnetik itu emang mirip-mirip karena kayak ada kesamaan dari kayak arus listrik dan juga ataupun medan magnet kan kalau misalnya kita kita lihat gitu kayak batuan yang memiliki mineral ferromagnetik itu pasti ketika ada batuan yang memiliki mineral ferromagnetik gitu itu pasti ada tersimpan gitu arus listrik yang dalamnya dan juga tersimpan medan magnet juga gitu di dalamnya gitu. Nah, kenapa kok misalnya katakanlah kenapa kok kita bisa bisa membandingkan antara eh, magnetik dan juga geolistrik. Kok misalnya geolistrik tuh kan lebih untuk
sifat-sifat kelistrikan batuannya ya. Tapi kalau misalnya medan magnet itu kan lebih kayak sifat kemagnetikannya gitu. Meskipun emang bisa dialiri arus listrik gitu, tapi perbedaannya itu adalah kalau misalnya kelistrikan batuan itu lebih untuk fluida. Kalau misalnya magnetik itu lebih untuk kayak eksplorasi biji besi, nikel, dan juga segala macam gitu. Nah, yang kelima adalah metode elektromagnetik ataupun IM. Nah, IM itu menggunakan induksi medan elektromagnetik untuk mengetahui konduktivitas bawah permukaan. Nah, ini mirip juga dengan geolistrik gitu. Kalau misalnya metode IM itu menggunakan medan elektromagnetik, entah itu sumber alam ataupun buatan. Nah, ini untuk menginduksi gitu arus di bawah tanah dan mengukur respons konduktivitas atau resistivitas batuan. Nah, rentang frekuensinya itu menentukan kedalaman penetrasinya. Yang pertama ada magnetotelurik atau MT. Nah, MT itu menggunakan sumber IM alami yang mana kayak petir, terus aktivitas matahari dengan frekuensi yang sangat rendah. Nah, tapi penetrasinya dalam gitu, kayak puluhan kilometer dan bisa digunakan untuk eksplorasi panas bumi ataupun studi kerak bumi. Nah, yang kedua ada audio MT atau EMT. Variasi MT itu variasi MT-nya itu pada rentang frekuensi audio 1 Hz sampai 10 kHz. Nah, kedalamannya menengah, terus lebih praktis dari MT, terus cocok untuk eksplorasi mineral dan geothermal dangkal. Yang ketiga ada TDAM atau Time Domain EM. Itu untuk menginjeksikan pulsa arus dan mengukur peluruhan medan EM setelah sumber dimatikan. Ini sangat baik untuk eksplorasi air tanah dalam, terus mineral konduktif dan kontaminan. Yang keempat ada GPR atau georadar. Nah, ini memancarkan gelombang EM berfrekuensi tinggi kayak eh, milihertz sampai gigahertz ke tanah. Nah, ini mirip seismik refleksi namun menggunakan gelombang EM. Nah, resolusinya sangat tinggi untuk kedalaman dangkal. Nah, aplikasinya untuk utilitas bawah tanah, geologi, beton. Terus ada very low frekuensi yang mana ini memanfaatkan sinyal radio gitu untuk pemancar militer. 15 sampai 30 kHz. Metodenya pasif, mudah, dan murah gitu. Ini yang murah ya. Dan gak sensitif terhadap konduktor vertikal. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak sama gitu antara geolistrik dan juga elektromagnetik gitu sama-sama mengukur konduktivitas, resistivitas. Nah, apa sih kayak perbedaannya gitu? Nah, perbedaannya tuh sebenarnya ada beberapa hal yang berbeda. Yang mana yang pertama itu eh untuk apa sih gitu sebenarnya kita eh, menggunakan metode IM ataupun geolistrik. Nah, kita itu bisa mengukur kalau misalnya kita eksplorasi gitu untuk kedalaman yang dangkal sampai menengah itu kita bisa pakai geolistrik. Tapi kalau misalnya kita mau dari dangkal sampai dalam itu bisa pakai IM juga gitu. Kalau dangkal kita bisa pakai GPR. Kalau menengah kita bisa pakai EMT atau TDM. Kalau misalnya kita pengen yang jauh gitu yang dalam kita bisa pakai MT. Terus cara metode kalau misalnya geolistrik itu kita benar-benar menginjeksikan arus listrik ke tanah gitu. Jadi tanahnya tuh nggak boleh kering tuh. Nah, kadang-kadang nggak akan bisa tuh sampai ke bawah permukaan. Nah, kalau IM itu kita nggak perlu. Kita cuma pakai apa medan elektromagnetik aja gitu, nggak harus sampai ke tanah. Terus eh, kalau secara sensitivitas gitu. Kalau IM ya itu sensitif terhadap konduktor gitu. Tapi kalau segel listrik itu sensitif terhadap resistivity gitu, resistivitas. Ini seperti itu. Ini lebih ke mana aja sih gitu. Tapi emang kalau bisa dibandingkan gitu, secara cost listrik emang udah murah gitu dan itu emang favorit lah gitu. Dan secara apa pengukuran itu nggak invasif juga nggak terlalu apa membahayakan lingkungan kalau geolistrik gitu sih. Nah, kita lanjut. Ini merupakan perbandingan dari 5 metode yang tadi.
Nah, ini bisa lihat dari sini. Kalau seismik itu kedalamannya dangkal sampai sangat dalam, terus besaran ukurnya bisa waktu tempuh, amplitude gelombang, aplikasinya bisa migas, geoteknik, karakterisasi SAI. Kalau geolistrik bisa ada kedalaman yang dangkal menengah, terus besaran ukurnya ada potensial, resistivitas, terus aplikasinya bisa ke air tanah, mineral sulfida, geoteknik. Terus kalau magnetik ada ground, aeromagnetik, laut, terus magnetik, terus kedalamannya regional itu sangat dalam. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, integrasi dari lima metode eh, kombinasi dari beberapa metode itu menghasilkan interpretasi yang lebih akurat dan juga komprehensif. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai lebih dari satu metode supaya bisa hasilnya lebih akurat, kayak misalnya geolistik dan juga IM itu bisa saja gitu. Tergantung budget sebenarnya. Gitu kalau saya eksplorasi mineral kita bisa pakai magnetik, gravitasi plus IP gitu. Tapi kalau saya kita eksplorasi migas, kita pakai seismik refleksi plus gravitasi. Kalau bisa mau ke air tanah, kita bisa pakai resistivitas, PDEM, ataupun CPR. Nah, kesimpulan. Nah, yang pertama, itu geofisika tentunya memiliki metode utama, yaitu seismik, gravitasi, magnetik, geolistrik, dan juga elektromagnetik. Yang kedua, nah, setiap metode itu menjadi terbagi lagi menjadi si metode dengan prinsip dan juga keunggulannya masing-masing. Yang ketiga, gitu, pemilihan metodenya itu bergantung pada target, kayak dan juga anggarannya gitu. Kayak yang tadi, mau pakai IM atau Q listrik, ya sama-sama aja gitu, karena sama-sama bisa mengukur konduktivitas dan juga resistivitas, tergantung budgetnya kita tadi gitu. Yang keempat, geolistrik dan juga IM itu sensitif terhadap fluida dan juga mineral. Yang mana ini seismik, sedangkan seismik itu unggul dalam resolusi stratigrafis. Yang kelima, integrasi multi metode adalah kunci dari interpretasi yang akurat dan mengurangi ambiguitas. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.